Kalau ini seringkali ini hadir di dalam hidup kita, berarti memang kita memang memiliki masalah dalam inner child kita, gitu. Jadi apa nanti bahayanya? Bahayanya adalah ada luka menganga di dalam jiwa, sahabat. Dan ini pasti akan mempengaruhi hidup kita selanjutnya, dan ujungnya pasti akan sakit, sahabat. Seperti itu. Ini yang banyak terjadi. Contoh kemarin saya ketemu sama orang dengan cancer. Saya ada tulis, kalau ada sahabat ikut di grupnya Pak Jarot atau di kesembuhan holistik itu, saya ada nulis tentang mama di kiri, papa di kanan, kayak gitu loh. Jadi dia memiliki benjolan di benjolan di payudara. Itu adalah dia memiliki benjolan di payudara itu karena dia memiliki luka masa lalu. Jadi orangnya padahal di ujung dunia yang lain gitu ya, di apa namanya, jadi punya jaraknya itu dia ada di Timur Tengah sana kayak gitu. Tapi itu sepanjang ini tuh menangis gitu loh. Jadi pada saat konsultasi online seperti ini, itu yang ada adalah dia sepanjang sesi selama 2 jam itu menangis gitu loh, karena akhirnya menyadari bahwa ada pesan cinta dari sakit di cancer itu, yaitu menyimpan kemarahan, dendam, duka cita yang bertahun-tahun gitu kan. Jadi saya share screen ya. Nih, jadi pada saat masuk di slide ini, setiap sel di dalam tubuh kita sebenarnya sedang menerima akibat dari setiap potongan pikiran kita, perasaan, dan dari setiap kata yang kita keluarkan. Dari setiap pikiran, perasaan, dan kata-kata yang kita hasilkan secara terus-menerus ini setiap harinya akan mempengaruhi tubuh dan postur kita serta menciptakan kondisi sehat atau sakit di tubuh. Ini sampai di slide ini menangis. Akhirnya keluar semua bahwa dia usianya sekarang udah hampir 50 tahun ya, contoh salah satu pasien gitu kan. Itu memorinya adalah di usia 9 tahun. Itu pada saat itu dia papa mamanya bercerai. Papa mama bercerai, kemudian tarik-tarikan dong. Ayo ikut papa, ayo ikut mama. Itu kiri kanan saling tarik-tarikan begitu, papa dan mama ngerebutin anak ini gitu. Hati mana anak yang tidak terluka seperti itu? Dia tidak tahu memilih yang mana. Dua-duanya menarik dia. Dan itu ya memori itu berputar terus dari umur 9 tahun sampai umur 50-an tahun seperti itu. Udah hampir 50 tahun lebih gitu kan. Berarti sudah hampir 50 tahun. Itu memori itu hadir di dalam diri dia dan itu menyumbang kesedihan yang teramat dalam pada diri dia. Sehingga kita lihat nih, mental di sini terkait dengan pikiran, perasaan, dan emosi kita. Jadi pola mental Anda loh yang sedang mengakibatkan penyakit di tubuh. Sebenarnya kita sendiri yang sedang membuat masalah-masalah di tubuh ini bila kita mau menyadarinya. Tubuh mengirimkan pesan cintanya dalam bentuk penyakit. Jadi penyakit itu apa, sahabat? Pesan cinta. Nah, di sini kita lihat pesan cinta dari cancer itu apa? Ada kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati yang mendalam dan lama. Ada perasaan tidak berdaya, tidak ada yang membantu, pikiran yang tertutup, mudah menyalahkan orang lain, sangat kritis terhadap diri sendiri, menyimpan rahasia penyesalan dan duka cita yang sangat mendalam. Nah, ini yang terjadi pada diri sahabat kita ini dari usia 9 tahun, dia merasa tidak berdaya. Nah, kemudian pada saat dia hidup dengan mamanya sebagai orang tua tunggal, single parent, tentu berjuang dong. Berjuang mengatasi dirinya sendiri dan juga berjuang untuk menjadi pencari nafkah keluarga kayak gitu kan, seperti itu. Jadi tidak ada ruang, tidak ada energi lagi yang tersisa untuk memeluk anak ini gitu loh. Nah, perasaan-perasaan ini loh sahabat yang berputar terus di kepala anak ini. Bahkan saya bilang, saya kalau ingat kejadian itu Bu, kejadian umur 9 tahun itu, saya kalau ingat kejadian itu nangis lagi, sedih lagi kayak gitu, seperti itu. Kalau bisa ada obat amnesia, saya mau beli deh Bu. Dia nggak bisa tidur, dia kecemasan, dia selalu merasa not good enough gitu, tidak merasa diri tidak berharga, kemudian merasa tidak bahagia gitu kan. Akhirnya apa? Ketika dia merasa dirinya tidak bahagia terus-menerus,
dan melihat mamanya yang selalu menderita, selalu curhat sama dia tentang apa namanya, tentang kesedihan-kesedihan, kesusahan-kesusahan gitu kan, akhirnya di dalam diri dia tuh, "Aduh, udah saya nggak mau nikah, udah saya nggak mau punya suami," gitu kan. Itu yang terjadi pada diri si ibu ini tadi, sehingga dingin dingin pada laki-laki, sehingga akhirnya kemudian pada saat apa namanya, waktunya menikah pun ya ya sudah, akhirnya dijodohkan dan ternyata juga mendapatkan suami yang menurut dia 180 derajat berbeda gitu loh, sehingga yang kemudian apa namanya, beda 180 derajat di sini yang kemudian dia apa, semakin menambah penderitaannya itu gitu loh. Ya tidak heran akhirnya muncullah dalam bentuk benjolan di payudara. Dia tuh menyadari sebenarnya itu sudah ada 35 tahun yang lalu gitu ya, dari sejak dia muda gitu kan. Tapi bengkak, kempes, kebengkak tuh sesuai emosi katanya gitu. Saat itu mungkin sudah muncul tuh pesan cintanya dalam bentuk miom mungkin yang masih lunak gitu kan, kista yang masih lunak atau tidak, atau tumor yang tidak ganas, masih jinak. Tapi karena pesan cinta ini tidak ditangkap sahabat, akhirnya menjadi semakin lama semakin lama semakin lama menjadi semakin akhirnya menjadi memadat sampai akhirnya menjadi cancer. Itu yang terjadi gitu loh. Oke, kemudian